Bab 401. Cukup. Dada Nyonya Xiao naik turun karena marah. Dia menatap Malan dan mengutuk, "Kamu brengsek, bagaimana jika keluarga Xiao berada dalam kesulitan sekarang? Cepat atau lambat, kita akan memiliki kesempatan untuk kembali, dan kemudian kamu dan keluargamu akan melakukannya. Mustahil untuk berpikir untuk kembali ke keluarga Xiao." Saat ini, Xiao Changkun buru-buru berkata kepada Malan, "Bagaimana kamu bisa berbicara dengan ibu seperti ini? Cepat minta maaf pada ibu." Malan mengerutkan kening dan memandang Xiao Changkun, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu lupa bagaimana wanita tua ini mengusirmu? Sekarang dia mulai menyerangnya lagi. Kamu memperlakukan dia sebagai ibumu, tetapi apakah dia memperlakukan kamu sebagai putranya?" Petik 2. Setelah mengatakan itu, Malan menunjuk Nyonya Xiao tua lagi dan berkata dengan dingin, "Nyonya tua, saya meminta Anda untuk mencari tahu. Betapa menyedihkannya Anda sekarang. Mengapa Anda masih berpura-pura berada di sini bersama saya? Saya beritahu Anda sedang berlutut di tanah sekarang. Bahkan jika kamu memohon padaku untuk kembali, aku tidak akan kembali." Apa-apaan ini? Keluarga Xiao terpaksa menjual furnitur untuk bertahan hidup. Siapa sih yang ingin kembali? Nyonya Xiao tua sangat marah sehingga dia menunjuk ke hidung Malan dan berkata-kata demi kata, "Malan, wanita tuaku telah hidup bertahun-tahun, dan kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti ini kepadaku. Ingatlah apa yang kamu katakan hari ini. Jika demikian, cepat atau lambat, aku akan mematahkan kakimu dan membuatmu berlutut di depanku dan bersujud untuk meminta maaf." Malan tersenyum meremehkan, "Ayolah, hanya kamu. Tulang lamamu hampir terkubur di dalam tanah, dan kamu masih ingin mematahkan kakiku. Ayo, kakiku ada di sini. Jika kamu bisa pukul kakiku. Mengapa kamu tidak mencobanya?" Sambil berbicara, Malan benar-benar menjulurkan kakinya dan mencibir pada Nyonya Xiao dengan sangat meremehkan. Hal ini membuat Nyonya Xiao sangat marah hingga dia ingin langsung mematahkan kaki Malan agar dia tidak menjadi sombong lagi. Namun, di depan Ye Chen, Nyonya Xiao tidak berani sama sekali. Dia masih ingat adegan Ye Chen memukuli sekelompok pengawal sendirian, yang masih membuatnya merasa takut. Xiao Hailong dulunya sombong, tapi sekarang Ye Chen ada di sini, dia tidak berani kentut dalam waktu lama. Melihat neneknya dihina oleh Malan, dia tidak berani melangkah maju untuk membantu mencari tempat, jadi dia hanya bisa bersembunyi di belakang dengan ekspresi kesal. Saat ini, Xiao Changqian kembali dengan bos berwajah gelap. Begitu dia kembali, dia berkata kepada Nyonya Xiao, "Bu, ayo pergi, tawaran mereka terlalu rendah." Bos buru-buru berkata, "Saudaraku, 1 juta itu banyak sekali. Bahan furniturmu rata-rata, dan sudah lama rusak. Hargaku sudah sangat wajar. Kamu bisa mengubahnya di tempat lain, Anda tidak akan pernah mendapatkan harga yang lebih tinggi dari ini." Nyonya Xiao sudah sangat marah. Ketika dia mendengar bahwa penawarannya hanya 1,1 juta, dia langsung memarahi, "Kamu hanya membayar 1,1 juta untuk furnitur bagus seperti itu. Apakah kamu terlalu berhati gelap?" Bos berkata tanpa daya, "Ini harga jujur saya. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja lagi." Nyonya Xiao mendengus dingin dan berkata kepada keluarganya, "Ayo pergi. Cari yang lain. Aku belum percaya." Xiao Changkun buru-buru berkata saat ini, "Bu, bagaimana kalau aku memberimu 1,2 juta dan kamu menjualnya kepadaku? Sejujurnya, aku cukup menyukai perabotan ayah. Kamu punya ide yang bagus." Nyonya Xiao mengertakkan gigi dan berkata, "Bahkan jika aku memotong kayu bakar, aku tidak akan pernah menjualnya kepadamu." Setelah mengatakan itu, dia melambai pada Xiao Changqian dan berkata, "Ayo, pergi." Xiao Changqian memelototi Xiao Changkun, dan buru-buru berbalik dan pergi bersama wanita tua itu. Xiao Changkun melihat ke belakang mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sambil menghela nafas, "Aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga Xiao akan terpaksa menjual properti mereka. Perabotan itu adalah favorit ayahku selama hidupnya. Sungguh sayang sekali untuk menjualnya." Xiao Churan tahu bahwa ayahnya sangat menyayangi perabotan itu, tetapi dia tetap maju untuk menghiburnya. "Baiklah, Ayah, dengan temperamen nenek, tidak mungkin menjual perabotan itu kepadamu. Mari kita lihat yang lain." "Iya." Xiao Changkun menghela nafas, lalu berkata kepada pemandu belanja, "Coba saya lihat lagi. Bahan-bahan Hainan Anda terlalu mahal, dan bahan-bahan Burma sudah menunggu terlalu lama."
Pemandu belanja itu mengangguk dan berkata, kembalilah jika perlu. Berbalik dan keluar, Nyonya Xiao dan keluarganya telah pergi. Xiao Changkun mengunjungi beberapa toko yang menjual huang-huali, tetapi dia tidak melihat apapun yang dia suka. Malan sangat cemas sehingga dia mengusulkan untuk membeli kamar tidur, ruang makan, dan perabotan lainnya terlebih dahulu. Jika tidak, dia mungkin akan berbelanja dengan sia-sia hari ini. Xiao Changkun juga merasa tidak masalah untuk terus menonton seperti ini, maka keluarganya pergi ke Live Museum. Malan memilih tempat tidur untuk dirinya sendiri yang harganya puluhan ribu, dan Xiao Churan juga memilih tempat tidur yang harganya lebih dari 10.000. Perabotan seperti lemari pakaian, meja makan, loker, dengan cepat diselesaikan di ruang tamu. Ditambah dengan membeli semua peralatan yang diperlukan dan barang-barang lainnya, total biayanya lebih dari 700.000 yuan. Malan diam-diam melunasi rekening untuk Xiao Changkun. Mengetahui bahwa dia masih memiliki lebih dari 1,2 juta tersisa, dia mengambil keputusan. Jika Xiao Changkun benar-benar menggunakan uang itu untuk membeli satu set sofa huang-huali, itu tidak akan berarti apa-apa. Di sana memang tidak banyak yang tersisa, tapi kalau sekedar membeli sofa bagus ala Eropa, minimal masih ada sisa 1 juta. Jadi dia bergumam kepada Xiao Changkun berulang kali, Changkun, jika kamu tidak dapat menemukan sofa huang-huali yang cocok, mengapa tidak membeli yang bergaya Eropa dulu? Jika kamu punya uang di masa depan, kita bisa membeli satu set untuk 3 juta. Bukankah pir mawar merah Hainan lebih baik? Xiao Changkun tahu apa yang dia rencanakan, jadi dia berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang jenis sofa apa yang aku beli. Bagaimanapun, aku telah membeli semua perabotan untuk kamar tidur, ruang makan, dan ruang hiburan, yaitu cukup untukmu. Malan merasa sangat tertekan dan berseru, mengapa kamu begitu tidak patuh? Jika kamu membeli sofa yang sudah jadi, sofa itu akan diantar ke rumahmu pada sore hari. Besok keluarga kami dapat dengan senang hati pindah ke rumah baru. Tapi jika kamu terus menyia-nyiakannya, kamu tidak bisa membeli makanan Hainan dengan uang sekecil ini, dan kamu tidak suka makanan Burma. Jika kamu tidak bisa membuatnya tinggi atau rendah, berapa lama kamu harus membuangnya? Xiao Changkun juga ragu-ragu sejenak. Dengan harga lebih dari 1,2 juta yuan, membeli huang-huali memang merupakan harga yang mahal namun bukan harga yang murah. Jika terus ragu seperti ini pasti akan menunda penggunaan normal setelah berpindah. Jika Anda mengikuti apa yang dikatakan Malan dan membeli sofa gaya Eropa sekarang, sore ini bisa diantar dan Anda bisa pindah besok. Tepat ketika Xiao Changkun ragu-ragu, Ye Chen tiba-tiba berkata, ayah, menurutku Nyonya Xiao pasti akan menghubungimu nanti. Xiao Changkun bertanya tanpa sadar, kenapa? Ye Chen tersenyum dan berkata, karena uang. Mereka pasti tidak akan bisa menjual set furnitur itu dengan harga lebih dari 1,1 juta. Jika saya berkeliling, Anda mungkin akan membayar harga tertinggi, jadi saya pasti harus menjualnya kepadamu. Malan berkata dengan nada menghina, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu baru saja mendengarkan wanita tua itu? Kamu bahkan tidak mau menjual kayu bakar kepada kami. Terus kenapa? Ye Chen berkata dengan tenang, mereka berada pada kondisi termiskin sekarang. Ayah punya tambahan 100.000 yuan. 100.000 yuan ini adalah jumlah yang besar bagi mereka. Wanita tua itu sangat pintar. Orang seperti ini pasti tidak akan membuang 100.000 yuan ini dengan sia-sia hanya untuk marah. Malan mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu satu-satunya, kan? Apakah kamu pikir kamu bisa melihat semuanya hanya karena kamu membodohi orang dengan Feng Shui? Berdasarkan pemahamanku tentang wanita tua itu, jika dia bisa menelan nafas ini, dia bisa melupakan trik ini. Jika Anda menjual furnitur kepada kami, saya akan memakan furnitur itu hidup-hidup. Begitu dia selesai berbicara, ponsel Xiao Changkun tiba-tiba berdering, dan dia berkata dengan terkejut, itu adalah kakak laki-laki yang menelepon. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru mengangkat telepon dan menjawab panggilan tersebut. Xiao Changqian berkata dengan dingin di ujung telepon yang lain, kamu baru saja mengatakan kamu menginginkan set furnitur ini seharga 1,2 juta, apakah itu benar? Bab 402, ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia langsung berkata dengan semangat, tentu saja benar, 1,2 juta, aku menginginkannya. Xiao Changqian berkata dengan marah, oke. Karena kamu benar-benar menginginkannya, masukkan saja uang itu ke kartu ibuku, dan set furnitur ini akan dijual kepadamu.
Xiao Changkun lebih berhati-hati dan berkata, dengan cara ini, Anda mengirim furnitur ke Thomson Yipin, dan saya akan membayar Anda segera setelah furnitur dibongkar. Xiao Changqian di sisi lain telepon ragu-ragu sejenak dan berkata, oke, barang-barang itu sekarang ada di dalam mobil dan dapat diangkut kapan saja. Xiao Changkun buru-buru berkata, baiklah, ayo kita bertemu di Thomson Yipin. Aku akan menunggumu di sana. Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun segera menutup telepon dan berkata dengan penuh semangat, Ye Chen, tebakanmu memang benar. Mereka bersedia menjual. Ekspresi Malan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Xiao Changqian tidak hanya ditampar mukanya dengan apa yang baru saja dia katakan, tetapi yang lebih penting, jika Xiao Changkun menggunakan 1,2 juta itu untuk membeli seperangkat furnitur lama itu, bukankah keluarganya akan kehabisan uang? Memikirkan hal ini, Malan merasa sangat tertekan, dan memandang Ye Chen dengan tatapan yang hampir kanibal. Ye Chen tidak repot-repot berbicara dengan Malan, dia tahu betul apa yang diinginkan Malan, jadi semakin dia tidak mendapatkannya darinya, semakin menarik dia menemukannya. Kebetulan keluarga beranggotakan 4 orang itu juga membeli furnitur lain, jadi Ye Chen mengantarkan keluarganya ke Thomson Yipin. Villa Thomson Yipin telah selesai dibangun. Kecuali kurangnya furnitur, semuanya sangat mewah. Ruang tamu didekorasi dengan megah, dan seluruh lantai dipoles dengan marmer alami, seperti cermin. Begitu Anda berada di dalamnya, Anda akan merasa seperti Anda berada di sana, rasanya luar biasa. Malan melihat dekorasi yang sangat mewah ini, dan pori-pori di sekujur tubuhnya meregang, dan dia sangat bahagia hingga dia tidak bisa membuka mulut dari telinga ke telinga. Xiao Changkun juga kagum dan berkata dengan penuh emosi, terakhir kali saya melihatnya, dekorasinya belum selesai, dan ruang tamu masih ditutupi alas lantai anti gores, jadi saya tidak bisa melihatnya, detailnya. Ketika saya melihatnya lagi hari ini, itu bahkan lebih megah daripada istana. Xiao Churan sendiri adalah seorang dekorator, jadi dia bisa melihat sekilas biaya mendekorasi villa ini. Dia menarik Ye Chen ke samping dan berbisik, dekorasi ini mungkin berharga puluhan juta. Mengapa Wang Zenggang begitu? Apakah kamu murah hati? Marven berkata, bagaimanapun, dia adalah orang kaya. Dia telah memberikan sebuah villa senilai lebih dari RMB 100 juta, jadi apa arti dekorasi bernilai puluhan juta itu? Oke, Xiao Churan menjulurkan lidahnya dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat dekorasi hunian berstandar tinggi. Mengerikan sekali. Ye Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dalam benaknya, masih banyak kenangan berada di keluarga Ye semasa kecil. Rumah keluarga Ye dalam ingatanku jauh lebih mewah daripada 10 atau 20 tahun yang lalu. Tepat ketika keluarga Xiao Churan yang terdiri dari 3 orang terkagum-kagum dengan dekorasi villa yang mewah, Xiao Changqian memimpin truk kargo ke pintu villa kelas 1 Thomson. Xiao Changkun sangat gembira dan bergegas mengarahkan petugas untuk memindahkan furnitur Hainan Huang Huali ke dalam villa. Nyonya Xiao mengajak Xiao Changqian, Xiao Hailong dan Xiao Weiwei turun dari mobil dan melihat-lihat halaman. Melihat setelah dekorasi halaman villa jauh lebih mewah dari sebelumnya, mereka berempat merasa sangat luar biasa, tidak nyaman. Xiao Changqian masuk ke villa karena dia ingin mengikutinya masuk untuk melihat bagaimana perabotan dipindahkan. Ketika dia keluar, wajahnya berkali-kali lebih jelek dari sebelumnya. Nyonya Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Changqian, bagaimana dekorasi di dalamnya? Hei, Xiao Changqian menghela nafas dan berkata dengan sangat sedih, aku belum pernah melihat dekorasi semewah ini. Pusing sekali, benarkah? Nyonya Xiao tiba-tiba menjadi energi dan berseru, saya ingin masuk dan melihat. Xiao Hailong juga ingin melihat sesuatu, jadi dia buru-buru berkata, Nenek, aku akan membantumu. Xiao Weiwei memandang villa itu dengan emosi yang sangat rumit. Dia pernah menjadi tunangan Wang Yunfei, pangeran dari keluarga Wang, dan villa ini milik paman Wang Yunfei, Wang Zenggang. Jika dia menikah dengan Wang Yunfei, dia tidak hanya bisa sering datang ke villa ini, tetapi dia bahkan mungkin tinggal di sini. Tapi sekarang, orang yang akan tinggal di sini adalah Xiao Churan, yang selalu dia benci dan sangat tidak senangi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Nenek, aku juga bersamamu. Setelah mengatakan itu, dia segera datang untuk menyambutnya, dan dia serta saudara laki-lakinya Xiao Hailong mendukung nenek di kiri dan kanan. Mereka bertiga melangkah ke ruang tamu dan melihat dekorasi yang indah dan berukir. Mereka begitu takjub hingga tidak bisa berbicara.
Di atas ruang tamu terdapat kanopi besar yang tingginya lebih dari 10 meter, di tengahnya tergantung lampu kristal emas yang besar dan sangat mewah, cahayanya dibiaskan melalui kristal dan berwarna-warni, sungguh indah. Nyonya Xiao berdiri di ruang tamu, kakinya gemetar. Jika dibandingkan dengan tempat ini, vilaku hanyalah sebuah lubang besar. Dekorasi di sini berkali-kali lebih bagus daripada di villa saya sendiri. Wanita tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, betapa menyenangkannya pengalamannya jika dia bisa tinggal di sini. Saya khawatir saya hanya ingin tinggal di rumah setiap hari, lihat di sini, sentuh di sana. Sayang sekali saya tidak memiliki kehidupan ini. Xiao Changkun, anak ini, sungguh beruntung dalam memilih menantu, meski ia seorang pengecut. Siapa yang mengira pria bau dari panti asuhan seperti Ye Chen bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan pernah meremehkan Ye Chen, dan akan tetap bersikap sopan padanya apapun yang terjadi, dan bersikap sopan kepada keluarga Xiao Changkun. Dalam hal ini, aku mungkin memiliki kesempatan untuk hidup dalam hal ini, villa mewah. Sangat disayangkan dia jelas-jelas memutuskan hubungannya dengan Xiao Changkun saat itu. Bahkan jika dia ingin memulihkan hubungannya dengan rasa malu, dia mungkin tidak akan setuju. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei di samping merasa lebih tidak nyaman. Mata Xiao Weiwei bahkan memerah saat dia melihat ruang tamu yang mirip istana. Jika nenek tidak menyinggung Ye Chen, bagaimana keluarga Wang bisa memutuskan pertunangan dengannya? Dia seharusnya menjadi nyonya muda keluarga Wang, tapi sekarang, setelah diperankan oleh Xiao Yiqian dan Wei Changming, reputasinya di Jinling telah hancur total. Selama periode ini, dia bahkan tidak memiliki pelamar di sisinya, yang ingin menikah dengan keluarga kaya, dan terlebih lagi. Itu mimpi bodoh. Sementara kakek dan cucunya memikirkan pikiran mereka sendiri, para tukang pindahan telah memindahkan semua perabotan ke ruang tamu. Xiao Changkun melakukan inventarisasi dan memeriksanya satu persatu. Dia sangat bersemangat ketika dia memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia sangat sentimental dengan set furnitur ini, mampu membeli kembali set furnitur ini bisa dikatakan sebagai hasil terbaik. Jadi, dia mendatangi Nyonya Xiao dengan penuh semangat dan berkata, "Bu, tidak ada yang salah dengan perabotannya. Bagaimana saya bisa membayar uangnya?" Nyonya Xiao memandang Xiao Changkun dengan ekspresi rumit dan berkata, "Changkun, kamu juga putra ibuku. Karena kamu sangat menyukai perabot ini, ibuku memberikannya kepadamu." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Bu, bagaimana ini bisa dilakukan? Satu halaman ke halaman lain. Bahkan jika kamu memberiku perabotan ini, kakak tertuaku tidak akan setuju. Lagi pula, bukankah keluarga Xiao kekurangan uang sekarang? 1,2 ini juta mungkin kita masih bisa membantu keluarga Xiao." Nyonya Xiao tua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mata yang sungguh-sungguh, "Changkun, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kamu tidak perlu khawatir, keluarga Xiao tetaplah ibumu dan aku yang memiliki keputusan akhir. Selama aku mengatakannya bahwa aku akan memberikan perabotan ini kepadamu, lalu aku akan memberikannya kepadamu, adalah kamu." Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Bu." Malan di samping juga sangat bersemangat, apakah wanita tua itu telah mengubah jenis kelaminnya? Bilang saja tidak mau 1,2 juta, pokoknya tidak mau. Itu hebat, saya punya kesempatan lain. Tanpa diduga, Nyonya Xiao menghela nafas dengan menyedihkan saat ini, "Changkun, villa keluarga Xiao akan segera diambil, dan ibumu serta aku akan tidur di jalanan. Villamu sangat besar dan mewah, bagaimana mungkin? Bukankah ada kamar tidur untuk ibu?" Bab 403, begitu Nyonya Xiao mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Orang pertama yang mengubah wajahnya adalah Malan. Dia langsung mengerti maksud wanita tua itu. "Bagus sekali, kamu yang abadi. Sungguh rubah tua, perabotan yang Anda kirimkan palsu, tetapi fakta bahwa Anda ingin tinggal di villa besar kami adalah nyata. Saya akhirnya meminta Anda untuk menyingkirkan keluarga Xiao, dan bahkan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada keluarga Xiao, dan dapat menghancurkan keluarga Xiao. Alhasil tiba-tiba Anda ingin tinggal di villa besar kami. Anda bahkan tidak buang air kecil dan mengambil foto diri Anda sendiri. Apakah Anda layak?" Xiao Changkun bukanlah orang bodoh, dia memang tersentuh oleh kemurahan hati wanita tua itu beberapa detik yang lalu, tapi detik ini, dia langsung mengetahui niat wanita tua itu. Dia tahu bahwa jika dia mengizinkan wanita tua itu tinggal di villa barunya,
itu seperti mengundang serigala ke dalam rumah dan seluruh keluarga akan gelisah, jadi dia tidak bisa menyetujui apapun. Ye Chen juga sedikit khawatir. Jika wanita tua ini benar-benar pindah, hidupnya akan terbalik. Tidak hanya keluarga Ye Chen yang terkejut, Xiao Hailong dan Xiao Weiwei di sebelah mereka bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak hanya kaget, mereka juga sangat marah. Niat wanita tua itu terlalu jelas, dia ingin langsung menjilat keluarga Xiao Changkun dan kemudian tinggal bersama mereka. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan keluarga saya yang beranggotakan 3 orang? Ibu saya melarikan diri dengan pinjaman 10.000 yuan, ayah saya hampir tidak punya uang sekarang, dan kedua saudara kandungnya tidak punya tabungan sama sekali. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah kumpulan barang antik yang disembunyikan di tangan wanita tua itu. Jika dia membelot ke keluarga Xiao Changkun saat ini, bukankah keluarganya akan hancur? Begitu Bang mengambil villa itu, keluarga saya mungkin harus tidur di jalanan. Tepat ketika mereka gugup, Malan yang pertama berbicara. Dia memandang Nyonya Xiao dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Oh, angan-anganmu sangat bagus. Usir kami dulu. Sekarang mari kita lihat bagaimana kami hidup. Saya punya villa besar, dan saya hanya ingin menukar satu set furnitur rusak dengan sebuah kamar. Tahukah Anda berapa harga satu set villa saya? 130 juta, termasuk dekorasi, bahkan mungkin 10.000, dan satu kamar tidur setidaknya sepadan. Puluhan juta, berapa harga set furnitur Anda?" Nyonya Xiao hanya ingin tinggal di villa ini sekarang, jadi ketika dihadapkan pada ejekan Malan, dia berkata dengan polos, "Istri yang baik, set furnitur ini adalah hadiah kecil dari ibu untuk pesta pindah rumahmu. Bagaimana kamu bisa menghabiskan uang untuk pikiranmu? Bagaimana dengan pengukuran?" Malan langsung berkata, "Jangan kemari. Mari kita ukur dengan uang. Bukankah 1,2 juta? Kami lebih memilih memberikannya kepadamu daripada membiarkanmu pindah. Jika kamu pindah, keluarga kami akan melakukannya. Apakah kamu masih punya ulang tahun?" Xiao Changkun juga tiba-tiba sadar. Ya, jika Nyonya Xiao juga pindah, hidupnya tidak akan ada bedanya dengan neraka. Jadi, dia segera berkata kepada Nyonya Xiao, "Bu, berikan saja. Berikan nomor kartumu dan aku akan mentransfer uangnya." Ketika Nyonya Xiao tua melihat bahwa Xiao Changkun tidak tertipu, dia segera menundukkan wajahnya dan bertanya dengan suara dingin, Apakah kamu benar-benar ingin putus denganku sebagai seorang ibu?" Xiao Changkun buru-buru berkata, "Bu, bukan aku yang mengatakan kita harus putus, tapi kamu yang mengatakannya. Tapi di mataku, kamu akan selalu menjadi ibuku. Bagaimana kamu masih bisa melihatku sebagai seorang ibu di matamu?" Nyonya Xiao tua berkata dengan marah, "Kamu tidak mau memberiku kamar di villa sebesar ini. Kamu lebih suka melihatku mati kelaparan atau mati kedinginan di luar. Kamu tidak mau mendukungku. Hati nuranimu telah dimakan anjing." Sebelum Xiao Changkun dapat berbicara, Malan berseru, "Jangan lakukan hal yang tidak berguna itu. Jual saja sofa. Mengapa kamu masih mengandalkan kami? Biar ku beritahu, kamulah yang memutuskan hubungan dan mengusir kami di tempat pertama. Sekarang kamu menyesalinya, tapi kami tidak menyesalinya. Kami tidak tahu betapa bahagianya kami setelah meninggalkan keluarga Xiao. Jika kamu memohon kami untuk memulihkan hubungan kami sekarang, kami tidak akan setuju." Xiao Changkun juga mengangguk berulang kali. Dia tahu bagaimana rasanya mempunyai orang yang cerewet dalam keluarga, rasanya seperti angin puyuh yang penuh kegembiraan. Jika ada 2 orang jahat dalam keluarga, jangan menginginkan keluarga ini. Jadi dia menenangkan diri dan berkata, "Bu, berikan saya nomor kartu Anda dan saya akan mengirimkan uangnya. Atau Anda bisa membiarkan tukang pindahan ini memindahkan perabotannya." Nyonya tua Xiao sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Xiao Changkun dan ingin menamparnya. Untungnya, Xiao Changkun bereaksi dengan cepat dan mundur 2 langkah, membiarkan wanita tua itu merindukannya. Dia gemetar karena marah melihat sikap Xiao Changkun. Yang lebih menyedihkan lagi adalah dia tidak punya kesempatan untuk menikmati villa mewah dan mewah seperti itu. Hal ini membuat setiap pori-pori di tubuhnya terasa seperti jarum yang menusuk tubuhnya. Namun, saat ini tidak ada cara lain. Dia hanya bisa memelototi Xiao Changkun, mengertakkan gigi dan berkata, "Oke. Kamu adalah anakku yang baik. Mulai sekarang, kita akan memutuskan semua hubungan. Bahkan jika aku mati, jangan datang." Malan menjawab, "Benar, ini akan menyelamatkan kita dari masalah."
Anda, Nyonya Xiao terbatuk-batuk, mengeluarkan kartu bank, dan berteriak kepada Xiao Changkun, transfer uang. Kamu harus memberi saya 1,21 juta. Malan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa saya harus memberi Anda 1,21 juta? Bukankah saya setuju dengan 1,2 juta? Wanita tua itu berkata dengan marah, saya tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menyewa mobil atau mempekerjakan seseorang. Malan berkata dengan dingin, apa hubungannya dengan saya dalam mempekerjakan orang dan mobil? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda masih membutuhkan uang untuk membeli kertas yang Anda gunakan untuk menyeka pantat Anda saat buang air besar di pagi hari? Apakah Anda ingin aku akan mengembalikan uangmu juga? Nyonya Xiao tua mengertakkan gigi dan mengutuk, kamu cerewet, aku akan merobek mulutmu yang patah. Sambil berkata begitu, wanita tua itu mengulurkan tangan untuk menangkap Malan. Malan bukanlah Xiao Changkun. Dia sama sekali tidak sopan. Dia membuka tangan wanita tua itu dengan tangannya dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Kamu masih ingin melakukannya? Kamu benar, aku memang seorang yang cerdik, tapi kamu bukan siapa-siapa. Sungguh burung yang baik, kamu orang tua yang cerdik, lawan aku di rumahku. Apakah kamu percaya aku akan menamparmu dengan mulut besarku? Setelah diintimidasi dan dipandang rendah oleh wanita tua itu selama bertahun-tahun, Malan sudah lama ingin membalas dendam. Dia belum pernah memiliki kesempatan sebelumnya, tetapi hari ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Nyonya Xiao tidak menyangka Malan sama sekali tidak takut padanya, meskipun dia marah, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini, Xiao Changkun mengambil ponselnya dan mengoperasikannya, lalu berkata kepada wanita tua itu, Bu, 1,21 juta telah dikirimkan kepadamu. Silakan periksa, jika tidak ada masalah, silakan kembali. Malan berseru, kamu punya uang untuk dibakar. Jika kamu mengambil 10.000 yuan, kamu bisa mendapatkan beberapa perawatan spa. Apa yang akan kamu lakukan untuknya? Bukankah ini hanya memberi makan anjing? Xiao Changkun melambaikan tangannya, oke. Tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Saat ini, Nyonya Xiao menerima pesan teks di ponselnya. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa akunnya memang telah mencapai 1,21 juta. Jadi dia memelototi Malan dan berkata dengan dingin, Bu, tunggu aku akan cepat atau lambat akan mencabik-cabikmu. Mulut itu, setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Xiao Hailong dan Xiao Weiwei, ayo pergi. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei menghela nafas lega. Mereka sangat takut paman kedua mereka Xiao Changkun tidak cukup tegas. Jika mereka benar-benar setuju untuk membiarkan wanita tua itu tinggal di rumah mereka, keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang akan hancur. Untungnya, mereka tidak membiarkan wanita tua itu berhasil. Bab 404. Di luar villa, Xiao Changqian melihat wanita tua itu keluar bersama putra dan putrinya. Dia segera melangkah maju dan bertanya, Bu, apakah ibu memberi saya uang? Nyonya Xiao berkata dengan wajah gelap, ini dia, ayo pergi. Melihat Nyonya Xiao tampak sangat marah, Xiao Changqian buru-buru meraih Xiao Hailong dan bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Apakah nenekmu marah? Xiao Hailong menunggu sampai adik dan neneknya jauh, lalu berbisik, ayah, nenek sangat tidak berguna. Bagaimana kabarmu? Xiao Changqian menggeram dan menegur, kami semua bergantung pada nenekmu sekarang. Jika kamu mengatakan itu padanya, bagaimana jika dia mendengarnya? Xiao Hailong berkata dengan marah, ayah, tahukah kamu apa yang baru saja dikatakan nenek kepada paman kedua? Dia berkata bahwa set furnitur itu diberikan kepada paman kedua secara gratis, selama paman kedua meninggalkan kamar untuknya di villa ini, dan biarkan dia datang dan tinggallah. Untungnya, paman kedua saya mengabaikannya, dan Malan bahkan memarahinya. Apa? Ketika Xiao Changqian mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Oke, ibu kandungku benar-benar orang yang suka berdiam diri. Sebelum kecelakaan itu, dia memandang rendah keluarga saudara laki-lakinya dan merupakan orang yang mengusir mereka. Sekarang keluarga Xiao sedang sekarat dan keluarga saudara laki-lakinya tinggal di villa besar lagi, dia ingin berpindah pihak. Anda hanya berpikir untuk tinggal di villa besar, dan Anda tidak memikirkan keluarga kami yang terdiri dari 3 orang sama sekali. Istri bajingan saya melarikan diri dengan uang itu, dan keluarga beranggotakan 3 orang tidak memiliki mata pencaharian. Mereka mengandalkan Anda untuk menjual beberapa barang lama untuk menyelamatkan hari. Saat ini, Anda sebenarnya ingin meninggalkan kami dan bersenang-senang. Memikirkan hal ini,
Xiao Changqian sangat marah. Namun, dia tidak berani berbicara, jadi dia hanya bisa berbisik kepada Xiao Hailong, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan barang antik peninggalan kakekmu dari nenekmu untuk dijadikan cadangan. Xiao Hailong buru-buru berkata, nenek tidak pernah mau mengatakannya. Aku terus bertanya padanya, tapi dia tidak pernah menjawabku secara langsung. Wanita tua itu sangat pintar. Xiao Changqian berkata dengan dingin, luangkan waktumu, awasi nenekmu 2 hari ini. Kecuali saat kamu pergi ke toilet, ikuti dia dengan cermat. Bagus. ... Keluarga Xiao pergi, dan Malan berada di villa baru, tertawa bangga. Meskipun dia masih membenci Xiao Changkun karena mengubah kata sandi ponselnya menjadi hari ulang tahun Han Mei King, dan juga membenci Xiao Changkun karena menghabiskan semua uang dan tidak memberikannya, tapi hari ini dia mengkritik keras Nyonya Xiao, yang membuatnya dia sangat bahagia bahwa dia menghapus dendam yang telah dia kumpulkan selama lebih dari 20 tahun. Yang lebih seru lagi, saya akhirnya pindah ke villa ini. Saya tidak pernah berani memimpikannya rumah mewah seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang saya memilikinya di depan saya. Kini yang hadir hanya furnitur sofanya, namun pada sore harinya, orang-orang dari toko furnitur akan berturut-turut mengantarkan furnitur dan peralatan rumah tangga lainnya, sehingga Anda bisa resmi pindah. Malan sangat gembira sehingga dia berkata kepada Xiao Churan, ayahmu dan aku akan tinggal di kamar tidur terbesar di lantai 3. Xiao Churan mengangguk dan berkata, kamu bisa tinggal di lantai 3. Ye Chen dan aku akan tinggal di lantai 2. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, ngomong-ngomong, saya berjanji pada Ruolin sebelumnya bahwa saya akan pindah ke villa dan meninggalkan kamar untuknya. Ruolin sudah lama datang ke Jinling dan tinggal di hotel. Cukup menyedihkan. Malan buru-buru bertanya, apakah ini Dong Ruolin dari keluarga Dong di Yanjing? Iya, Xiao Churan berkata, itu dia. Malan tersenyum dan berkata, oke, keluarga Dong sangat kuat, dan kekuatan mereka sebanding dengan keluarga Song. Jika kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, itu mungkin akan sangat berguna di masa depan. Setelah mengatakan itu, Malan bergegas ke lift dan berkata, saya akan pergi ke lantai 3 dulu untuk melihat bagaimana kamar tidurnya diatur. Ye Chen berkata pada Xiao Churan, bagaimana kalau kita pergi ke lantai 2 untuk melihat-lihat. Xiao Churan mengangguk dan menaiki tangga ke lantai 2 bersamanya. Lantai 2 memiliki tata letak yang sama dengan lantai 3, dengan 3 ruangan, termasuk 1 kamar tidur besar dan 2 kamar tidur kecil. Kamar tidur besar adalah suite, dengan ruang tamu di luar dan kamar mandi terpisah. Tentu saja Ye Chen dan Xiao Churan memilih kamar ini, lalu meninggalkan kamar tidur di sebelah Dong Ruolin. Ada ruangan lain di lantai 2, yang rencananya akan digunakan Xiao Churan sebagai ruang belajarnya sendiri. Perusahaannya seringkali harus membuat gambar desain dan membuat rencana konstruksi, sehingga dia membutuhkan ruangan tempat dia bisa bekerja. Ye Chen dan Xiao Churan melihat sekeliling ruangan dan dengan sengaja berkata kepada Xiao Churan, sayang, tempat tidur yang kita beli sepertinya lebarnya 2 meter 3 meter, kan? Iya, Xiao Churan mengangguk dan berkata, kamar tidur ini terlalu besar. Akan tidak sedap dipandang jika memilih tempat tidur berukuran 1,8 meter. Ye Chen terkekeh dan berkata, apakah tempat tidur 2 meter 3 meter itu terlalu lebar untuk kamu tiduri sendirian? Xiao Churan segera mengerti maksud perkataannya, wajahnya langsung memerah, dan dia bertanya dengan suara rendah, apa maksudmu? Ye Chen berkata sambil tersenyum, sayang, apakah kamu tidak mengerti maksudku? Aku sudah tidur di lantai selama 3 tahun, ini waktunya naik 1 level, kan? Xiao Churan berkata dengan malu-malu, level apa yang harus saya tingkatkan? Mengapa saya tidak mengerti apa yang Anda katakan? Ye Chen buru-buru berkata, tingkatkan saja dari tanah ke tempat tidur. Xiao Churan berkata dengan wajah cerah, tidak ada yang mengatakan bahwa kamu tidak akan dipromosikan. Saya pernah bertanya apakah di lapangan dingin, dan kamu masih mengatakan itu tidak dingin. Kamu tidak ingin dipromosikan, siapa yang harus kamu salahkan? Ketika Ye Chen mendengar ini, dia langsung berseri-seri dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, sayang, setelah kita pindah ke rumah baru, bisakah saya meningkatkan secara resmi? Xiao Churan berkata dengan malu-malu, terserah kamu. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru meninggalkan ruangan. Ye Chen merasa sangat senang. Dia telah tidur di lantai ini selama lebih dari 3 tahun. Sepertinya sudah waktunya untuk berdiri dan mulai bernyanyi. Sore harinya,
orang-orang dari perusahaan furnitur mengendarai beberapa truk untuk pengiriman dan pemasangan. Terdapat 2 kamar tidur di lantai 2 dan 3, serta ruang belajar tambahan di lantai 2. Suatu sore, semua perabotan dan peralatan sudah ada di tempatnya, yang tersisa hanyalah beberapa kebutuhan sehari-hari seperti panci dan wajan, alas tidur dan bantal, dan Anda bisa langsung tinggal di sini. Malan sedang berbaring di tempat tidur besarnya yang bernilai lebih dari Rmb 100.000, berguling-guling kegirangan, dan berkata kepada Xiao Changkun, "Aku berencana untuk tidak pergi hari ini, dan aku akan tidur di sini malam ini." Xiao Changkun mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana kita bisa tinggal di sini malam ini? Tidak ada tempat tidur dan perlengkapan mandi." Malan berkata, "Pokoknya, aku tidak ingin kembali tinggal di rumah kumuh itu." Xiao Changkun berkata dengan sedikit jijik, "Kamu tidak bisa tinggal bersamaku lagi. Bagaimanapun, aku akan kembali malam ini dan mengemasi barang-barangku dan memindahkannya bersama. Jika kamu tidak pergi, kamu bisa tinggal di sini sampai nanti dirimu sendiri." Ketika Malan mengira tidak ada selimut, dia berkata dengan marah, "Oke, ayo kita kembali dan bersih-bersih bersama di malam hari, dan cari mobil untuk memindahkan semuanya sekaligus besok." Saat dia berbicara, Malan sengaja bertanya, "Berapa banyak uang yang tersisa di keluarga kita?" Xiao Changkun bertanya dengan hati-hati, "Mengapa kamu bertanya?" Malan berkata, "Kenapa aku tidak bertanya saja?" Xiao Changkun berkata, "Kami hanya memiliki puluhan ribu dolar di rumah. Saya memperingatkan Anda untuk tidak memikirkan uang ini. Jika Anda ingin membelanjakan uang di masa depan, keluarlah dan dapatkan sendiri. Jika tidak, di rumah ini, Anda akan mendapat makanan, tempat tinggal, dan kamu. Ini berguna, tetapi kamu tidak punya uang untuk membelanjakannya." Ketika Malan mendengar ini, api di dalam hatinya tidak bisa lagi dipadamkan, dan dia berseru, "Xiao Changkun, aku telah memberimu wajah sialan, bukan? Kamu menjadi semakin sombong denganku dalam 2 tahun terakhir, Hari." Xiao Changkun bertanya dengan dingin, "Jangan lupa, kamu kehilangan lebih dari 2 juta yuan di keluargamu. Saya sudah sangat sopan padamu." Malan memarahi dengan marah, "Kamu bercanda. Kamu mengubah kata sandi ponselmu menjadi hari ulang tahun Han Meiking, dan aku belum melunasi hutang ini denganmu. Aku benar-benar tidak menyangka, putriku adalah saya telah melahirkan kamu selama lebih dari 20 tahun, dan kamu masih memikirkan tentang rubah betina yang ditikam ribuan kali. Kenapa, kamu masih ingin berhubungan seks dengan rubah betina itu?" Bab 405, kata-kata Malan membuat Xiao Changkun panik. Dia tahu bahwa Malan diam-diam membuka kunci ponselnya, tetapi dia pikir dia telah mengubah kata sandinya. Malan pasti salah menebak, tetapi dia benar-benar tidak menyangka bahwa Malan tahu bahwa dia telah mengubah kata sandinya pada hari ulang tahun Han Meiking. Ini membuatnya merasa panik sekaligus takut. "Untungnya, saya menetapkan kata sandi pembayaran terpisah. Jika tidak, uang itu mungkin diambil oleh Malan." Melihat Xiao Changkun ragu-ragu dan berhenti berbicara, Malan langsung menjadi marah dan mengumpat dengan gigi terkatup, "Bukankah kamu sangat kuat selama 2 hari terakhir ini? Pukul aku, tegur aku, dan permalukan aku. Mengapa kamu diam sekarang? Apakah bukankah kamu membiarkan aku memikirkan pikiran kotormu?" Xiao Changkun melontarkan pembelaannya, "Jangan bicara omong kosong di sini. Aku tidak punya niat kotor sama sekali." Kentut, Malan mengomel dengan marah, "Kata sandi di ponselmu telah diubah menjadi hari ulang tahun seseorang, dan kamu masih memberitahuku bahwa kamu tidak memiliki niat buruk. Untungnya, rubah betina yang menderita 1000 luka itu pergi ke Amerika Serikat. Kalau tidak, kamu masih harus menggendongku di belakangmu." Berselingkuh dengannya, Xiao Changkun tersipu dan berkata, "Mengapa kamu seperti ini? Mengapa Han Meiking begitu fiksen? Saat itu, Han Meiking dan aku memiliki hubungan yang baik. Kamulah yang membuatku mabuk, berhubungan seks denganku, dan kemudian berlari ke ikuti aku setelah kita selesai. Han Meiking adalah pihak ketiga yang ikut campur, jadi kamu adalah fiksennya, oke?" Malan berkata dengan marah, "Apakah aku seekor rubah betina? Aku melahirkan anakmu, apakah aku seekor rubah betina?" Xiao Changkun juga sangat marah dan berseru, "Kamu adalah seekor rubah betina. Jika kamu tidak berhubungan seks denganku saat aku mabuk, aku pasti sudah lama menikah dengan Han Meiking." Begitu Malan mendengar ini, dia bergegas ke depan Xiao Changkun, menamparkan wajahnya, dan mengutuk dengan histeris, "Beraninya kamu memanggilku fiksen dan membela Han Meiking?
Aku akan bertarung denganmu hari ini. Petik 2. Xiao Changkun ditampar, gemetar karena marah, dan menendang Malan ke samping, menunjuk ke hidungnya dan mengutuk, aku telah menoleransimu selama lebih dari 20 tahun, dan aku sudah muak denganmu. Jika kamu tidak mau untuk setelah itu, kita akan bercerai secepatnya. Kita akan segera pindah ke villa. Ada banyak kamar tidur. Mari kita berpisah dulu lalu menjalani prosedur perceraian. Malan ditendang, duduk di tanah, dan menangis dengan keras. Xiao Changkun, kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Aku telah bersamamu selama bertahun-tahun dan sangat menderita, tetapi kamu masih memikirkan wanita lain. Sekarang kamu mau untuk menceraikanku. Aku ingin putriku yang mengambil keputusan untukku. Setelah mengatakan itu, dia menangis keras ke arah pintu. Putriku yang baik, kamu harus membuat keputusan untuk ibumu. Ibumu dianiaya, ayahmu bukan apa-apa. Saat ini, Xiao Churan sedang menyiapkan ruang belajar di lantai 2 bersama Ye Chen. Ketika dia mendengar tangisan dan membuat keributan di lantai atas, Xiao Churan buru-buru berkata, ini buruk, mereka bertengkar lagi. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar pintu. Tentu saja Ye Chen mengikuti dari belakang. Mereka berdua bergegas ke atas. Begitu mereka memasuki kamar tidur utama di lantai 3, mereka melihat Malan terkulai di tanah sambil menangis dengan air mata kabur. Di saat yang sama, dia terus menamparkan tanah dengan kedua tangan dan meratap, gadis baikku, kamu baik-baik saja. Ayo, jika kamu tidak datang, ibumu akan membiarkan ayahmu, bajingan tak berperasaan, dipukuli sampai mati. Xiao Churan buru-buru pergi membantunya dan bertanya di saat yang sama, ada apa denganmu? Rumah baru-baru saja dibangun. Bukankah sangat membahagiakan? Mengapa kalian berdua bertengkar lagi? Malan menunjuk ke arah Xiao Changkun dan menangis. Ayahmu sangat tidak tahu malu. Dia diam-diam mengubah kata sandi ponselnya menjadi hari ulang tahun cinta pertamanya. Baru saja dia menunjuk ke hidungku dan memanggilku Vixen. Dia juga mengatakan itu jika aku belum saat aku mengandungmu. Dia sudah tidur dengan cinta pertamanya. Dia sangat tidak menyukai kita. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia merasa sangat tidak nyaman dan buru-buru bertanya pada Xiao Changkun, ayah, apakah yang ibu katakan itu benar? Wajah Xiao Changkun sangat jelek, dia sangat malu, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya sama sekali. Dia memang mengubah kata sandi ponselnya menjadi hari ulang tahun handmaking, dan dia menyebut Malan seekor rubah betina. Namun, gadis Malan ini benar-benar kejam. Dia tidak pernah mengatakan dia tidak menyukai putrinya, tetapi kali ini, dia mengikat putrinya ke keretanya. Jadi dia hanya bisa menahan diri dan menjelaskan, Churan, apa yang kukatakan pada ibumu adalah tentang hal-hal yang terjadi di antara kita saat itu, dan itu tidak ditujukan padamu. Ayah tidak pernah membencimu. Xiao Churan tidak mengetahui cerita-cerita itu saat itu, dan mau tidak mau berkata dengan sedikit ketidakpuasan, ayah, aku tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan ibu, dan aku tidak peduli jika ada sesuatu di antara kamu dan ibu saat itu. Sedangkan untuk pihak ketiga, aku hanya tahu bahwa kamu menikah dengan ibumu lebih dari 20 tahun yang lalu. Ini adalah pernikahan pilihanmu sendiri, dan kamu harus cukup menghormati pernikahan ini. Seperti kamu, mengubah kata sandi di ponselmu menjadi hari ulang tahun cinta pertamamu adalah tindakan tidak setia dalam pernikahanmu. Jika kamu tidak mencintai ibumu lagi dan tidak menyukainya, kamu bisa menceraikannya dan mengejar kebahagiaanmu sendiri, tapi kamu bisa jangan melakukan hal seperti ini sebelum pernikahan selesai. Xiao Changkun tiba-tiba merasa malu. Ia juga tahu bahwa perkataan putrinya itu benar. Wajar dan masuk akal, ia tidak menceraikan Malan dan mengganti password ponselnya menjadi hari ulang tahun cinta pertamanya. Ini memang salah, jadi dia berkata dengan malu, Churan, kamu benar tentang ini. Ayah melakukan kesalahan. Ayah meminta maaf padamu. Xiao Churan berkata, kamu harus meminta maaf pada ibu, bukan aku. Xiao Changkun hanya bisa menahan diri dan berkata kepada Malan, ini salahku. Aku seharusnya tidak mengubah kata sandi untuk ulang tahun handmaking, dan aku seharusnya tidak melakukan apapun padamu. Biarkan aku memeriksanya. Melihat keberhasilannya, Malan langsung berkata, sebaiknya kamu segera mengganti password ponselmu menjadi hari ulang tahunku, lalu mengubah password login bank dan password pembayaranmu menjadi hari ulang tahunku. Xiao Changkun memarahi, lagi pula, bukankah kamu hanya ingin mengatur uang? Apa gunanya berakting di banyak drama?
Malan berkata dengan tegas, saya tidak ingin mengatur uang, saya hanya ingin Anda memberi saya rasa hormat yang pantas saya terima. Xiao Changkun mengangguk dan berkata, oke, kamu ingin mengubah kata sandimu, kan? Aku akan mengubahnya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya, masuk ke mobile banking, dan mentransfer sisa puluhan ribu dolar ke Ye Chen, lalu mengubah kata sandi menjadi ulang tahun Malan. Setelah menyelesaikan ini, Xiao Changkun berkata dengan dingin, oke, saya sudah melakukan semua perubahan, apakah kamu puas? Malan segera mengambil telepon dari tangannya dan berkata, biar aku periksa dulu. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan hari ulang tahunnya untuk membuka kunci, lalu buru-buru masuk ke mobile banking. Ketika dia melihat saldonya nol, dia merasa sangat marah. Di mana uangnya? Jelas masih ada sisa puluhan ribu dolar. Dia buru-buru memeriksa catatan transfer dan menemukan bahwa baru saja Xiao Changkun telah mentransfer semua uangnya ke Ye Chen. Orang tua ini lebih suka mentransfer semua uangnya kembali ke Marvin daripada membiarkan dirinya mendapat 1 poin pun. Namun, Malan tidak punya pilihan lain untuk sementara waktu. Anda tidak boleh menanyakan keberadaan uang tersebut di depan putri Anda, karena akan membuat Anda terlihat melakukan segalanya demi uang. Aku tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi, menuliskannya dalam pikiranku, dan menghitungnya nanti dengan Xiao Changkun nanti. Bersambung.